Kita tidak bisa memilih mau dilahirkan di keluarga kaya atau keluarga kurang mampu. Tetapi kita bisa menentukan ketika kita meninggal dalam keadaan kaya atau tidak. Takdir setiap orang memang sudah ditentukan sejak dia dilahirkan. Tetapi nasib seorang akan ditentukan dengan usaha dan juga pengorbanan yang dilakukannya. Saya Henry Hidayat, Sharon Roastmaster. Dahulu saya berpikir bahwa mendapatkan pekerjaan dan membawa pulang gaji itu sudah cukup. Bisa memenuhi kebutuhan istri dan ketiga anak saya saja, itu sudah cukup bagi saya. Hari terus berjalan dan tahun terus berganti. Tak terasa, anak-anak semakin besar. Kebutuhan rumah tangga pun semakin besar. Sedangkan gaji tidak terlalu naik signifikan setiap tahunnya. Sampai tiba waktunya saya kena PHK dari perusahaan tempat saya bekerja. Seperti petir di siang hari, dunia serasa berhenti. Kehidupan rumah tangga kami terus harus berjalan, dan dari sinilah mulai timbul banyak masalah dalam rumah tangga kami. Jika ada orang berkata, kehidupan dimulai dari umur 40 tahun, maka ini kebalikannya dengan hidup saya. Tidak ada perusahaan yang mau menerima sebagai karyawan dengan umur yang sudah 44 tahun, dengan background pendidikan S2, SD, dan SMP saja. Untuk menyambung hidup dan dapur saya bekerja serabutan. Apa saja saya kerjakan selama halal. Pekerjaan terakhir saya sebelum saya bergabung di Atomy adalah seorang driver online. Menjalani kehidupan sebagai driver online sangatlah melelahkan dan penghasilannya pun tidak menentu. Saya memulai pekerjaan saya dari jam 5 pagi hingga jam 10 malam. Terkadang saya berpikir, apakah nasib saya hanya menjadi driver online saja? Sepertinya tidak ada jalan lain untuk merubah nasib saya. Ketika tidak ada penumpang, saya menangis dan saya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, apakah nasib saya akan berakhir sampai di sini saja? Rasa putus asa selalu menyelimuti saya di saat saya sedang sendiri di dalam kendaraan saya. Saya selalu berdoa sama Tuhan untuk dibukakan jalan bagi pekerjaan saya. Puji Tuhan, Tuhan itu baik dan Dia mendengarkan doa umatnya. Saya sungguh bersyukur bisa bertemu dengan sahabat saya sesama driver online. Dan lewat beliaulah saya berkenalan dengan bisnis Atomy. Awalnya sih saya menolak untuk dijelaskan bisnis Atomy. Dan saya sangat tidak suka dengan bisnis yang berbasiskan multi-level marketing. Mengapa saya nggak suka dengan bisnis yang berbasiskan multi-level marketing? Jawabannya simple. Saya tidak suka bisnis multi-level marketing karena selama saya ikut bisnis itu, saya tidak pernah berhasil. Itulah yang membuat saya tidak pernah suka dengan bisnis multi-level marketing. Sampai suatu ketika, saya diajak ikut ke dalam pertemuan, yang mana pertemuan tersebut membahas tentang bisnis Atomy. Ketika ada seorang leader dari Atomy tersebut berbicara tentang 4 hal. Ya, dia bicara 4 hal ini dan langsung pikiran saya terbuka. Hati saya pun terbuka. Pertama yang dibicarakan adalah bergabung menjadi member itu gratis. Yang kedua, tidak perlu jadi stokis atau keluar modal untuk stok barang. Yang ketiga, tidak ada tutup poin atau tidak perlu kita bercapai-capai untuk menutupi poin-poin kita supaya poin kita tidak hangus. Ya. Nah, yang keempat adalah tidak perlu jualan. Ya, mungkin sebagian teman-teman sudah merasakan dari poin 1 sampai poin 3. Ya, itu sudah ada di bisnis sejenis di luarnya Atomy. Akan tetapi poin 4 inilah yang membuat saya tertarik dan merasa tertantang untuk mencoba menjalankan bisnis Atomy. Dari poin 1 sampai 3, mungkin sudah sering kita dengar dari bisnis sejenis di luar Atomy. Akan tetapi poin nomor 4 inilah yang membuat saya tertarik dan merasa tertantang untuk mencoba menjalankan bisnis ini. Ya, tidak perlu jualan. Ketika saya mendengar kata tidak perlu jualan, saya seperti mendapat
air dari surga. Demikianlah saya menerima tawaran ini dengan semangat yang baru. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Saya percaya semua diatur sama Tuhan. Di awal menjalankan bisnis ini, saya dimentor oleh leader-leader yang luar biasa dan rendah hati. Saya melihat seorang leader yang sukses adalah leader yang mempunyai visi dalam kehidupannya. Perusahaan Atomi sungguh luar biasa. Perusahaan ini sudah menyediakan segala kebutuhan yang kita butuhkan untuk mencapai kesuksesan kita. Salah satunya adalah buku kehidupan ini. Di dalam buku ini kita diajarkan untuk menulis segala keinginan dan mimpi kita untuk kita mencapai sukses. Dahulu saya adalah orang yang takut untuk bermimpi, walaupun mimpi itu gratis. Mengapa saya takut untuk bermimpi? Karena saya tahu mimpi saya tidak akan terwujud hanya dari penghasilan seorang driver online saja. Saya tidak tahu kendaraan apa yang akan menghantarkan saya dalam kesuksesan saya. Akan tetapi ketika saya tahu kendaraan yang akan membawa saya sukses adalah Atomi, maka saya dengan berani menuliskan seluruh mimpi saya di dalam buku kehidupan ini. Pertama, saya menuliskan untuk keluarga. Di tahun 2019, saya bermimpi punya penghasilan hanya 15 juta per bulan saja. Dan di tahun 2019, mimpi saya itu terwujud. Dan di tahun 2020 saya bermimpi punya penghasilan 40 juta per bulan dan itu pun sudah terwujud. Tahun 2021 saya bermimpi mau punya penghasilan 80 juta per bulan dan itu pun terwujud. Dan di tahun ini, tahun 2022 ini, saya punya mimpi untuk dapat penghasilan dari Atomi minimal 100 juta per bulan. Ya, Bapak Ibu boleh doakan saya supaya mimpi saya ini bisa tercapai. Untuk rumah, saat ini rumah kami masih ngontrak. Dan di tahun 2023 nanti saya akan beli rumah dengan ukuran 10 kali 20. 2 lantai dengan 4 kamar tidur yang masing-masing dengan kamar mandi di dalamnya. Dan seharga kurang lebih 3,5 miliar. Untuk kendaraan, di tahun 2021 kemarin, saya sudah membeli satu buah Mitsubishi Expander seharga 300 juta rupiah. Dan di tahun 2022 ini, rencana saya akan membeli untuk anak saya satu buah mobil yang seharga 200 sampai 250 juta rupiah. Dan di tahun 2024, saya mau beli mobil Alphard seharga 1,2 miliar. Untuk karir di Atomi, tahun 2019, saya mencanangkan mencapai Sales Master, dan itu tercapai. Di tahun 2020, saya mencanangkan mencapai Diamond Master, dan itu pun sudah tercapai. Di tahun 2021 kemarin, saya mencanangkan mencapai Sharon Rose Master, dan itu tercapai. Dan di tahun ini 2022, saya pun mencanangkan mencapai Star Master saya. Dan mudah-mudahan itu pun akan tercapai. Tahun 2024, saya ingin mencapai menjadi Royal Master. Dan di tahun 2026 saya mau menjadi seorang Crown Master. Dan di tahun 2028 saya mau mencapai peringkat tertinggi saya, yaitu menjadi seorang Imperial Master. Untuk donasi, di tahun 2021 saya mendonasikan 1 juta per bulan untuk orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk produk. Dan di tahun 2022 ini saya mau membagikan dan meningkatkan menjadi 2 juta per bulan. Untuk rohani, saya akan melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Dan di tahun 2022 ini saya mau melayani Tuhan di daerah-daerah terpencil atau di desa-desa setelah COVID sudah mulai mereda. Untuk keuangan,
Di tahun 2022, saya mau punya tabungan 50-100 juta per bulan. Dan di tahun 2023, saya mau punya tabungan sebesar 150-250 juta per bulan. Dan untuk wisata, di tahun 2022, saya mau membawa keluarga saya beserta dengan mami mertua saya ke Jepang. Di tahun 2023, saya mau sekeluarga saya keliling Eropa dengan fasilitas bisnis kelas dan hotel bintang 5. Dan di tahun 2024 dan seterusnya saya akan terbang kemanapun dengan fasilitas bisnis kelas dan hotel bintang 5. Ini mimpi yang saya tuangkan di dalam buku kehidupan saya. Saya percaya setiap ucapan dan kata-kata yang saya tuliskan di dalam buku kehidupan ini adalah doa saya kepada Tuhan. Tidak ada sebuah kesuksesan tanpa pengorbanan. Dan tidak ada kesuksesan tanpa kesulitan. Hidup memerlukan pengorbanan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Mengapa saya bisa mencapai mimpi-mimpi saya di Atomi? Saya bisa mencapai mimpi saya di Atomi karena ada orang yang harus saya bahagiakan. Orang yang harus saya bahagiakan adalah istri dan ketiga anak saya. Ibarat Atomi adalah kendaraan atau mobil saya. Dan saya sudah tahu tujuan hidup saya mau dibawa kemana. Yang harus saya lakukan sekarang adalah masuk ke dalam kendaraan tersebut, lalu saya buang remnya, lalu saya buang gigi mundurnya saya, dan saya injak gas sekencang-kencangnya. Segala rintangan dan halangan di depan saya akan saya tabrak. Selama saya tidak merugikan orang dan saya tidak melanggar kode etik Atomi. Saya tidak peduli apa kata orang tentang saya. Cemooh dan ejekan adalah cambuk bagi saya untuk sukses di Atomi. Dan saya percaya tidak ada orang yang tidak sukses di Atomi jika dia menjalankan bisnis ini dengan benar. Jika saya yang mantan driver online bisa merubah kehidupan saya dari minus menjadi plus, maka Atomian yang mendengarkan ini pasti juga bisa. Atomi Indonesia, ayo, bisa!